Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya Sahril Hidayat, NIM 0100210064, ingin mempresentasikan makalah yang saya buat, yaitu desain penelitian korelasional. Desain penelitian korelasional yang saya buat memiliki rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa pengertian variabel dan data. Yang kedua, apa itu desain penelitian korelasional. Yang ketiga, apa tujuan penelitian korelasional. Yang keempat, jenis-jenis penelitian korelasional. Yang kelima, cara menghitung koefisien korelasi. Kemudian masuk pada pembahasan bab kedua. Yang pertama pembahasan, yaitu poin A, konsep variabel dan data. Karena suatu penelitian tidak akan bisa lepas dari berbagai substansi pendukung. Berbicara penelitian korelasi, maka tidak akan bisa lepas dari variabel dan data. Nah, di sini saya akan mulai dari variabel dulu, yaitu variabel adalah karakteristik yang akan diobservasi dari satuan pengamatan. Karakteristik yang dimiliki satuan pengamatan keadaannya berbeda-beda, bahkan bisa berubah-ubah atau memiliki gejala yang bervariasi dari satuan pengamatan satu ke satuan pengamatan lainnya. Dan bisa juga untuk satu satuan pengamatan yang sama, karakteristiknya berubah menurut perubahan waktu dan tempat. Sedangkan objek yang karakteristiknya sedang kita amati dinamakan satuan pengamatan. Karakteristik tersebut sekurang-kurangnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yang berbeda, atau yang dapat memberikan sekurang-kurangnya dua hasil pengukuran atau perhitungan yang nilai numeriknya berbeda. Dengan demikian, satuan pengamatan dikatakan variabel apabila memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya adalah sebuah penelitian berjudul pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap minat baca siswa. Maka yang menjadi variabel penelitian adalah pendidikan orang tua dan minat baca siswa yang tentunya akan berbeda-beda di setiap siswa masing-masing. Setelah kerumusan masalah selesai, maka kita masuk pada bab 2, yaitu pembahasan, yaitu mengenai konsep variabel dan data. Suatu penelitian tidak bisa lepas dari berbagai substansi pendukungnya. Berbicara penelitian korelasi, maka tidak akan bisa lepas dari substansi pendukungnya yang utama, yaitu variabel dan data. Variabel dan data inilah sebagai substansi pendukung utama dalam penelitian korelasi. Maka kita mulai dari konsep variabel, yaitu variabel adalah karakteristik yang akan diobservasi dari satuan pengamatan. Karakteristik yang memiliki satuan pengamatan keadaannya berbeda-beda, bahkan bisa berubah-ubah atau memiliki gejala yang bervariasi dari satuan pengamatan satu ke satuan pengamatan lainnya. Dan bisa juga untuk satu satuan pengamatan yang sama, karakteristik berubah menurut perubahan waktu atau tempat. Masuk pada bab pembahasan, maka kita akan masuk pada bab kedua, poin A, konsep variabel dan data. Variabel adalah karakteristik yang akan diobservasi dari satuan pengamatan. Karakteristik yang dimiliki satuan pengamatan keadaannya berbeda-beda, bahkan bisa berubah-ubah atau memiliki gejala yang bervariasi dari satuan pengamatan satu ke satuan pengamatan lainnya. Dan bisa juga untuk satu satuan pengamatan yang sama, karakteristik berubah menurut perubahan waktu atau tempat. Karakteristik adalah ciri tertentu pada objek yang kita teliti, yang dapat membedakan objek tersebut dari objek lainnya. Sedangkan objek yang karakteristiknya sedang kita amati dinamakan satuan pengamatan. Karakteristik sekurang-kurangnya dapat diklasifikasikan dalam dua kategori yang berbeda, yang dapat memberikan sekurang-kurangnya dua hasil pengukuran atau perhitungan yang nilai numeriknya berbeda. Dengan demikian, satuan pengamatan dikatakan variabel apabila memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contoh misalnya sebuah penelitian berjudul pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap minat baca siswa. Maka yang menjadi variabel penelitian adalah pendidikan orang tua dan minat baca siswa yang tentunya akan berbeda-beda pada setiap satu siswa dan siswa yang lainnya. Dengan demikian, satuan pengamatan dikatakan variabel apabila memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bisa disimpulkan variabel adalah konsep yang memiliki variasi nilai.
Contoh di sini adalah sebuah penelitian berjudul pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap minat baca siswa. Maka yang menjadi variabel penelitian adalah pendidikan orang tua dan minat baca siswa yang tentunya akan berbeda-beda di setiap siswa satu dan siswa lainnya. Sementara data adalah segala fakta atau keterangan tentang sesuatu yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Data juga bisa dimaknai sebagai kumpulan nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran variabel. Contoh data, misal kita meneliti korelasi antara prestasi siswa di SMA dengan prestasi siswa ketika duduk di perguruan tinggi. Maka datanya adalah prestasi masing-masing siswa berupa penilaian di SMA, kemudian hasil penilaian masing-masing siswa di perguruan tinggi. Masuk pada poin selanjutnya yaitu pengertian penelitian korelasional. Penelitian korelasional merupakan salah satu jenis penelitian kuantitatif yang berupaya mendeteksi ada atau tidaknya hubungan korelasi antar variabel. Menurut Frenkel dan Wollen, penelitian korelasi tidak hanya untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel, namun juga untuk mengetahui tingkat hubungan dari variabel. Menurut Gay dan Sukardi bahwa penelitian korelasi merupakan salah satu bagian penelitian ex post facto karena biasanya peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. Nah, di sini ada tiga karakteristik dari penelitian korelasional, yaitu tiga karakteristik penelitian korelasional, yaitu satu, penelitian korelasional tepat jika variabel kompleks dan peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. Yang kedua, memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam setting lingkungan nyata. Yang ketiga, memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Tujuan penelitian korelasional adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Apakah ada perubahan dari interaksi variabel dan mengetahui tingkat hubungan variabel. Hal ini akan berguna untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang hubungan kausalitas antar variabel. Penelitian korelasional atau correlational research pada hakikatnya bertujuan untuk menentukan dan mengetahui seberapa besar variasi-variasi pada satu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau beberapa faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Tujuan penelitian korelasional menurut Surya Brata adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Sedang menurut Gay dalam MZIR, tujuan penelitian korelasi adalah untuk menentukan hubungan antar variabel atau untuk menggunakan hubungan tersebut untuk membuat prediksi-prediksi. Maka secara khusus tujuan dari penelitian korelasional ini bisa dirangkum, yaitu pertama adalah untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan korelasi antar variabel. Jadi untuk mencari bukti ada tidaknya hubungan korelasi antar variabel itu. Kemudian yang kedua adalah bila sudah ada hubungan, untuk melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel. Jadi kalau sudah pasti ada hubungannya, di situ ada hubungannya, maka akan dilihat tingkat keeratan atau level hubungan korelasinya antar variabel tersebut. Yang ketiga, untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut berarti atau meyakinkan, signifikan atau tidak signifikan. Masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu fokus penelitian korelasional, yaitu penelitian korelasional akan menemukan hubungan yang terjalin antar variabel, maka akan memunculkan kemungkinan korelasi antar dua variabel atau lebih. Yang pertama, yaitu menemukan korelasi positif antar variabel. Korelasi positif, yakni ditemukannya korelasi yang searah. Semisal variabel 1 naik, maka variabel 2 akan ikut naik, dan variabel lainnya juga ikut naik. Dan juga sebaliknya, apabila variabel 1 turun, maka variabel 2 atau variabel lainnya yang ada akan ikut turun. Contoh di sini dalam korelasi positif, yaitu korelasi dalam intensitas belajar pelajar dengan tingkat prestasi belajar pelajar tersebut. Dalam hubungannya kedua variabel di atas, makin banyak intensitas belajar para pelajar akan berpengaruh dalam prestasi belajar searah. Kalau
semakin tinggi dia intensitas belajarnya, maka tentu prestasinya akan juga naik. Orang yang rajin belajar tentunya akan lebih baik dibandingkan orang yang malas belajar. Korelasi antar intensitas belajar pelajar berbanding lurus dengan prestasinya pelajar tersebut. Kemudian korelasi negatif antar variabel. Kalau korelasi negatif, maka kebalikan dari korelasi positif, yakni hubungan antar variabel berlaku kebalikannya. Bila satu variabel naik, maka variabel 2 atau variabel lainnya yang ada dalam penelitian tersebut akan turun. Dan juga berlaku kebalikannya, saat variabel 1 turun, maka variabel 2 atau variabel lainnya juga akan ikut naik. Contohnya adalah semakin banyak pekerjaan rumah diberikan ke anak didik, maka akan menurun tingkat anak-anak main game di HP. Nah, jadi contohnya ini variabel negatif, yaitu adalah variabel yang korelasi yang kebalikannya. Jadi semakin naik variabel yang satu, maka variabel yang kedua akan turun, atau semakin turun variabel satu, maka variabel 2 akan naik. Ini saya contohkan adalah semakin banyak pekerjaan rumah diberikan pada anak didik, maka akan menurunkan tingkat anak-anak untuk main game HP di rumah. Ini bisa menjadi penelitian kita bahwa semakin dia sibuk dengan pekerjaan rumah, maka dia akan semakin berkurang untuk waktunya untuk bermain HP. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah tidak ada korelasi, yaitu apabila terjadi perubahan variabel 1, maka tidak akan ada pengaruh langsung pada variabel 2 atau variabel lainnya. Jadi ini tidak ada korelasi sama sekali antar variabel yang masuk dalam penelitian kita. Masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis penelitian korelasional. Penelitian korelasional memiliki beberapa varian dalam perspektifnya. Beberapa jenisnya diantaranya yaitu studi hubungan. Studi hubungan adalah studi untuk mencari tingkat hubungan antara dua variabel dalam penelitian. Yang dicari adalah tingkat hubungan dua variabel ini yang ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya suatu hubungan antar variabel. Kalau nilai koefisien korelasi semakin mendekati plus 1 atau minus 1, maka semakin kuat hubungan antar variabel tersebut. Apabila 0, maka tidak menyatakan tidak adanya hubungan antar variabel. Atau semakin sedikit, misalnya mendekati 0, maka semakin sedikitlah koefisien korelasi tersebut, yang artinya adalah semakin kecil korelasi antar variabel. Nilai koefisien korelasi ini bervariasi antara minus 1 sampai plus 1. Tanda min dan plus bukan merupakan tanda aljabar seperti dalam matematika. Namun tanda min atau plus ini adalah arah hubungan korelasi. Apabila ini negatif, maka korelasinya negatif, yaitu adalah korelasi yang berlawanan arah. Apabila positif, maka korelasinya adalah searah atau positif. Nah, contoh arah yang negatif yaitu pembelajaran daring anak SD dan tingkat pemahaman pembelajaran. Misal di sini disepakati bahwa didapat angka yang berlawanan, maka semakin banyak daring, ternyata semakin minim pemahaman anak terhadap pelajaran. Nah, contoh korelasi positif adalah minat baca anak SD dan prestasi belajar. Nah, bisa di sini semakin tinggi minat baca, maka hipotesisnya adalah semakin tinggi prestasi belajar anak SD. Kemudian yang kedua adalah studi prediksi. Studi prediksi adalah studi untuk mendalami satu variabel penelitian yang akan digunakan untuk memprediksi hasil dari variabel lainnya. Berbeda dengan studi hubungan atau relasional yang mendasarkan penelitian pada tingkat hubungan yang dilihat dari angka 0 sampai minus 1 dan plus 1, studi prediksi lebih mengarah ke pengaruh variabel pertama terhadap hasil variabel kedua. Jadi studi prediksi ini adalah kita mengambil satu variabel untuk memprediksi hasil variabel lainnya. Contohnya adalah pengaruh prestasi belajar siswa di SMA dan prestasi siswa di perguruan tinggi. Dengan asumsi dasar, yaitu kita bisa memprediksi. Misalnya anak-anak yang prestasi belajarnya tinggi di SMA, maka prediksinya dia akan berprestasi pula di level perguruan tinggi. Nah, ini adalah studi prediksi. Kemudian yang ketiga adalah studi multivariat. Studi multivariat adalah studi penelitian yang di situ mengukur tingkat hubungan antar 3 variabel atau lebih yang sangat mungkin hubungan antar variabel ini saling berkombinasi. Dengan studi multivariat ini, peneliti dapat menganalisa pengaruh beberapa variabel dalam waktu bersamaan. Jadi, kalau studi multivariat ini variabelnya lebih dari 2 tentunya. Nah, di sini saya
istilahnya spontanitas mengambil sebuah contoh ketika membaca atau ketika membahas masalah studi multivariat ini, yaitu secara spontanitas saya teringat tentang ini. Temanya adalah, contohnya adalah kecerdasan emosi Gubernur DKI terhadap prestasi kerja aparatur pemerintah provinsi di DKI dan keberhasilan pembangunan di Jakarta. Jadi kita memiliki 3 variabel di sini. Yang pertama, kecerdasan emosi Gubernur DKI. Nah, ini berpengaruh atau berkorelasi terhadap prestasi kerja aparatur pemerintah provinsi DKI dan juga berkorelasi dengan keberhasilan pembangunan di Jakarta. Nah, di sini ada 3 variabel yang bisa kita ambil korelasinya. Bahkan dari judul ini bisa dikembangkan lagi ke variabel yang lebih kompleks. Contoh lain adalah, jadi contoh studi multivariat ini saya memberikan 2 contoh, yaitu kegiatan menghafal Al-Quran korelasinya dengan prestasi belajar dan akhlak siswa di sekolah. Apakah menghafal Al-Quran ini berkorelasi positif dengan prestasi dan akhlak, atau justru berkorelasi negatif? Nah, misalnya semakin banyak anak-anak santri menghafal Al-Quran, maka prestasinya semakin menurun, misalnya kalau ini negatif. Tapi mungkin berkorelasi positif dengan akhlak, atau bisa mengarah ke kemungkinan-kemungkinan lainnya. Jadi kalau kita membicarakan studi multivariat ini, maka akan ada variabel yang lebih dari 2, dan mungkin pengaruhnya tidak bisa kita rumuskan sebagaimana 1 ke 2, 2 ke 3, atau mungkin 1 langsung ke 3, atau mungkin 2 langsung ke 3. Jadi sesuatu itu tidak bisa berurutan. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir pada bab 2 ini, pada pembahasan yaitu sampai pada menghitung koefisien korelasi. Nah, ini cukup jelimet rumusnya, nanti ada banyak sebenarnya, tapi yang saya tampilkan cuma 1. Yaitu untuk menghitung koefisien korelasi kita bisa menggunakan rumus Spearman's Coefficient of Correlation. Angka indeks korelasi Spearman ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang seperti huruf P itu adalah Pro. Pro sama dengan 1 kurangi 6 sigma DI kuadrat dibagi N dalam kurung N kuadrat min 1. Di mana Pro adalah koefisien korelasi rank Spearman. Kemudian N adalah banyaknya ukuran sampel. Kemudian sigma DI kuadrat adalah jumlah kuadrat dari selisih rank variabel X dengan rank variabel Y. Nah, nanti akan saya tampilkan contoh dalam perhitungan tabelnya. Jadi ini sebenarnya enaknya kalau kita di depan papan tulis kita bisa menghitung dengan persamaan matematikanya dengan rumusnya. Nah, ini saya contohkan, yaitu ketika kita menghitung koefisien korelasi, ya, nanti ada tabelnya. Jadi ini sebelum tabel itu, kok iso dapat tabel itu dari mana? Ini ada latar belakangnya, yaitu contoh menghitung koefisien korelasi. Nah, contoh, seorang peneliti hendak meneliti hubungan antara sikap disiplin kerja dan kinerja dengan alat ukur Likert attitudinal items. Apa itu Likert attitudinal items? Yaitu merupakan skala psikometrik yang lazim digunakan dalam kuesioner dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam survei. Pada saat menanggapi suatu pertanyaan dalam skala Likert, responden menentukan tingkat persetujuannya terhadap pernyataan tersebut dengan jalan memilih salah satu pilihan yang tersedia. Jadi kita ibaratkan kita sudah menyebarkan kuesioner dengan metode Likert attitudinal items ini. Nanti pertanyaan-pertanyaannya juga ada standarnya dan bisa kita teliti untuk pertanyaannya. Kita buat dengan kaidah-kaidah dan teori-teori pertanyaannya. Kemudian setelah itu akan didapatkan hasil dengan tabel yang seperti di belakang ini. Ya, setelah kita selesai menyebarkan kuesioner sesuai dengan kaidah Likert attitudinal items tadi, maka didapatkan data-data yang kita peroleh sebagai berikut. Karena kita ini membicarakan tentang hubungan antara kedisiplinan dan kinerja, maka ini ada 2 variabel. Untuk nama, ini adalah nama pekerja yang akan kita teliti, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kita misalkan 10. Kemudian X ini adalah sikap disiplin. Dan Y adalah kinerja. Kemudian di situ dengan nilai yang ada, ini saya contohkan dari buku. Cuma persamanya memang saya bongkar untuk persamaan matematikanya. Yaitu kita dapat untuk nilai X, ini ada 37, 41, 38, 44, 35, dan seterusnya.
dan Y adalah 63, 45, 60, 50, 65, dan seterusnya. Maka Rx atau ranking X, nah ini kita urutkan. Rx ini adalah ranking, jadi kalau 37, ini ranking berapa? Kita lihat. Misalnya yang pertama ternyata ranking 1 adalah 35, ranking 2 adalah 36, maka ranking yang 37 adalah ranking 3. Kita tulis ini angka 3. Kemudian untuk nomor 2 misalnya X yang 41. Nah, 41 ini ranking berapa? Kita urutkan lagi mulai dari 35, 36, kemudian 37, 39, 40, 41. Nah, ternyata 41 ini adalah ranking 7 dan seterusnya sampai ke bawah. Begitulah cara kita mencari Rx. Kemudian bagaimana cara mencari RY? Sebagaimana mencari Rx tadi, mencari RY juga demikian. Kita cari rankingnya, R itu adalah ranking ya. Jadi misalnya nilai dari kinerja Y itu adalah 63. Kita cari 63 itu ranking berapa? Kita cek mulai dari yang paling bawah, yaitu ranking 1 adalah 45, ranking 2 adalah 47, ranking 3 adalah 50 dan seterusnya. Maka ternyata yang 63 ini adalah ranking 8. Nah, kemudian pada B, nama B ini nilai Y-nya gitu, kedisiplinannya kinerjanya adalah 60, maka 60 ini ranking berapa? Oh, 60 ini kalau diurutkan dari bawah tadi adalah ranking 7. Nah, ini agak lumayan ya. Jadi waktu pertama saya membaca kok dapat RX3 ini dari mana tuh ini? Saya cari dari berbagai buku ya. Ternyata saya dapati di salah satu buku, apa itu lupa saya judulnya. Nah, itu ternyata begitu ternyata. Tapi dicari rankingnya, diurutkan. Kemudian DI itu adalah jumlah selisih dari rank variabel X dan variabel Y. Jadi selisih antara variabel X dan variabel Y ini kita kurangkan gitu. Antara 3 dan 8 pada nama A ini, nama A, rankingnya Rx-nya 3, Ry-nya 8, maka DI-nya adalah minus 5. Kemudian yang B kita dapatkan Rx-nya 7, R-nya 1, maka DI-nya adalah 6. Ini selisihnya. Nah, nanti kita cari sigma DI kuadrat. Nah, sigma DI kuadrat dari angka 5, 6, min 3, 7 ini yang ada di kolom DI ini kita kuadratkan. Nah, kemudian kita dapatkan nilai sigma DI kuadrat. Sigma itu adalah jumlah dari penjumlahan DI kuadrat. Nah, ini 25 tambah 36 tambah 9 tambah 49 dan seterusnya. Dijumlah adalah nilainya 312. Kemudian dari persamaan yang didapat di tabel tadi akan kita dapatkan nilai-nilai yang bisa kita masukkan dalam rumus perhitungan koefisien korelasi Spearman yang tadi di awal kita bahas di rumusnya. Yang pertama adalah Pro. Pro adalah rumusnya 1 dikurangi 6 sigma DI kuadrat dibagi N dalam kurung N kuadrat min 1. Nah, jadi Pro adalah 1. Nah, ini kita masukkan dalam rumus 1 dikurangi 6 dikali sigma DI kuadrat. Tadi kita dapatkan nilai sigma DI kuadrat adalah 312. Maka 6 dikali 312. Kemudian dibagi N adalah 10. Dalam kurung N kuadrat. N kuadrat itu adalah N kali N. Nah, dalam persamaan matematika. Yaitu 100. 100 min 1. Nah, jadi dalam kurung 10 dikali 99. Maka setelah kita hitung dengan kalkulator didapatkan nilainya adalah minus 0,891. Maka dengan demikian hubungan korelasi antar sikap disiplin dan kinerja adalah berbanding terbalik. Karena minus ya, tadi di awal kita jelaskan tentang minus korelasi negatif. Maka korelasinya adalah negatif, berbanding terbalik. Semakin rendah sikap disiplin seorang pekerja, maka akan menghasilkan kinerja yang semakin tinggi. Nah, jadi hubungannya berbanding terbalik. Nah, kemudian untuk bab terakhir adalah kesimpulan, yaitu bab 3. Kita masuk pada bab 3 terakhir, kesimpulan. Maka di sini kami dapat menyimpulkan beberapa poin, yaitu yang pertama, penelitian korelasional akan menjadi tepat dan valid apabila di dalam variabel penelitian tidak ada manipulasi data
dan tidak ada kemungkinan mengontrol variabel sebagaimana dalam penelitian eksperimental. Jadi hubungan antar variabel yang diteliti bersifat alamiah atau berjalan secara wajar. Kemudian yang kedua, memungkinkan peneliti untuk melakukan pengukuran variabel secara intensif serentak dalam kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga, satu variabel atau lebih disebut variabel bebas dan satu atau lebih variabel lainnya disebut variabel terikat. Jadi dalam penelitian korelasional ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Nah, jadi satu menjadi variabel bebas, yang lainnya bisa menjadi variabel terikat atau yang kemungkinan lain. Kemudian penelitian korelasional hanya meneliti tingkat hubungan antar variabel. Jadi bagaimana koefisien korelasi tadi, yaitu adalah meneliti tingkat hubungan antar variabel yang ada, bukan meneliti antara hubungan sebab akibatnya. Jadi variabel 1 dan variabel 2 ini tingkatnya bagaimana, kalau 0,8 berarti tinggi, semakin mendekati nilai 1 atau minus 1 maka korelasinya semakin tinggi, semakin mendekati angka 0 maka korelasinya semakin rendah. Kalau negatif maka korelasinya adalah negatif, yaitu berbanding terbalik. Kalau positif maka korelasinya adalah positif atau searah atau berbanding lurus. Bagaimana yang saya jelaskan di poin-poin tadi. Demikian untuk presentasi makalah yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin ada tambahan atau mungkin ada kritikan atau ada masukan dalam makalah ini, maka kami persilahkan. Dan sebagai penutup, maka bila ada kekurangan dalam presentasi makalah ini, maka kami selaku penulis memohon maaf dengan sebesar-besarnya, dan semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua di sini. Demikian, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.